Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu SNFU selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonosaren sekaligus mentor Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonosaren yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita ajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di ruang kelas ini dalam acara pemilihan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya selaku moderator akan membacakan usulan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi seminar oleh peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang ketiga sesi tanya jawab. Yang keempat tanggapan dari mentor. Yang kelima penandatanganan berita acara. Lalu yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan materi seminar oleh peserta yang kali ini akan disampaikan oleh Pak Ahmad Saka Hasmi, Sarjana Pendidikan. Waktu saya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, data diri. Foto saya real ya. Foto terbaru seperti itu. Nama Ahmad Saka Hasmi, SPDI. Lahir pada di Pacitan, dari Pacitan sini. Tanggal 19 Desember 1992. Jabatan hari pertama Guru Agama Islam yang kerja di SD Negeri Wonosaren. Alamat rumah RT 14 RW 3 Jeringo Mojosongo Boyolali. Perbatasan dengan Kabupaten Semarang itu rumah saya. Di sini saya akan menyampaikan bab. Jadi nanti ada 5 bab. Yang bab pertama berisi tentang latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menjelaskan bahwa ASN terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Kegiatan orientasi ini diharapkan dapat menghasilkan PPPK profesional yang berkarakter berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik dan berkat serta pemersatu bangsa. Sebagai bentuk pemahaman dari kegiatan orientasi ini, penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Kota Surakarta tahun 2024 dan rencana kerja yang diberi judul yaitu upaya guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa melalui literasi keagamaan di SD Negeri Wonosaren. Kemudian selain itu di bab 1 masih ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dirasakan laporan ini yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan
sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi Kota Surakarta. Jadi menjelaskan nanti di dalamnya ada visi misi organisasi semua yang ada di Kota Surakarta. Tujuan setelah mengikuti orientasi, peserta diharapkan mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Di bab 1 juga masih ada itu waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi ini yaitu berlangsung selama hampir 1 bulan ya, 21 Mei sampai dengan 26 Juli besok 2025, bertempat di SD Negeri Wonosare. Masuki bab 2. Di bab 2 dijelaskan tentang visi misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta itu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian ada misi Kota Surakarta. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan juga seni budaya, dan juga olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Jadi 7 ini adalah upaya untuk mendorong terlaksananya visi Kota Surakarta yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera supaya menjadi kota yang berbudaya. Lanjut. Di bab 3, di sini dijelaskan tentang visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna atau sempurna, jadi mewujudkan yang benar-benar bermutu dan sempurna. Visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu 1, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Di bab 3 ini juga ada tugas dan fungsi ASN PPBK di satuan pendidikan. Tugasnya yang utama itu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ada fungsinya yaitu perumusan kebijakan. Yang pertama itu perumusan kebijakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidikan, tenaga pendidikan dan perizinan pendidikan serta bahasa dan sastra. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait,
Itu perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian. Fungsi yang ketiga yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu diberikan tugas lain ini, ya berarti ini sudah sesuai dengan fungsi kita sebagai PPPK atau ASN. Lanjut. RHK, rencana hasil kerja di bab 4 ini, yaitu yang pertama identifikasi isu. Yang pertama, belum efektifnya kegiatan literasi keagamaan di SD Negeri Wonosaren. Kemudian yang kedua, belum optimalnya guru BAI dalam bentuk karakter pada siswa SD Negeri Wonosaren. Yang ketiga, belum optimalnya guru BAI dalam meningkatkan motivasi peserta didik dalam kegiatan literasi keagamaan di SD Negeri Wonosaren. Jadi dari ketiga ini kegiatannya sebenarnya sudah ada, tapi belum efektif, belum optimal, dan tentunya juga peserta juga belum terlalu antusias dengan kegiatan tersebut. Isu yang diangkat optimalisasi upaya guru BAI dalam membentuk karakter siswa melalui kegiatan literasi keagamaan. Gagasan yang diangkat itu upaya guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa melalui literasi keagamaan di SD Negeri Wonosaren. Di bab 4 ini juga ada langkah yang dilakukan. Langkah yang sudah dilakukan yaitu yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah sekaligus mentor tentang isu yang perlu diangkat. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penerima sejawat tentang penyusunan kegiatan penguatan karakter melalui literasi keagamaan. Yang ketiga, setelah berkomunikasi dan berkonsultasi, kemudian disusun bersama-sama itu jadwal penguatan karakter siswa melalui literasi keagamaan secara terstruktur. Yang keempat, menyampaikan kepada siswa mengenai pentingnya karakter. Yang kelima, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk penguatan karakter melalui literasi keagamaan. Hasil atau outputnya, yang pertama, terusunnya jadwal penguatan karakter siswa melalui literasi keagamaan. Yang kedua, terlaksananya kebiasaan literasi keagamaan dengan baik. Yang ketiga, tersusunnya buku saku yang digunakan untuk kegiatan literasi keagamaan. Yang keempat, meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama pada siswa. Yang terakhir, meningkatnya karakter dan konsentrasi serta fokus siswa. Selanjutnya, dokumentasi foto kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka literasi keagamaan di SD Negeri Wonosaren. Dan selanjutnya ini buku saku tadi atau minibook yang kita gunakan sebagai pembelajaran di literasi keagamaan di SD Negeri Wonosaren. 35 terakhir kesimpulan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap siswa, terutama dalam meningkatkan kesadaran berliterasi dan menjadikan literasi sebagai sarana positif untuk membentuk karakter dalam membantu proses belajar siswa. Ya, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh kita berikan apresiasi pemaparan yang luar biasa dari Pak Ahmad Saragasi. Lalu memasuki acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu guru yang mungkin ingin lebih jelas mengenai materi yang sudah dipaparkan Pak Ahmad, boleh bertanya kepada Pak Ahmad. Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, dalam pemaparan pada pagi hari ini membahas masalah literasi yang ada di SD Negeri Wonosaren. Saya mau bertanya, mungkin kegiatan atau upaya apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad dalam rangka meningkatkan literasi yang diberikan kepada anak di SD Wonosaren. Mungkin upaya-upaya apa atau bentuknya seperti apa sehingga anak itu bisa literasinya itu bisa meningkat, karena kita lihat anak-anak di SD kita itu sangat kurang sekali ya. Mungkin ada motivasi apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad, kemudian seandainya itu terjadi ada kendala-kendala, mungkin kendala apa yang ditemukan di SD Negeri Wonosaren. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Akiro. Mungkin bisa langsung dijawab dari Pak Ahmad. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan mungkin ya. Jadi salah satunya ketika literasi keagamaan kita melaksanakan sholat duha, kemudian membaca doa harian, kemudian bacaan sholat itu juga, kemudian juga zikir. Nah, dalam melangsungkan kegiatan itu, kemudian kita menyusun yang namanya buku milik guru tadi. Nah, seperti ini sebagai panduan supaya apa? Supaya satu sekolah itu sama. Jadi antara yang kelas 1 dan yang lainnya sama. Kemudian saya menggunakan metode yaitu metode secara klasikal supaya apa? Supaya anak-anak itu ketika melaksanakan yang mana kecil kan pasti masih SD itu pasti kalau diulang-ulang sekali, 2 kali, 3 kali mungkin langsung bisa hafal nih, paham. Jadi saya menggunakan metode klasikal cara bersama-sama. Kemudian kendalanya ya pasti ada kendalanya nih. Semua metode mesti mengalami kendala. Kendalanya yang mesti anak mesti ada salah satu orang atau ya mungkin kurang fokusnya bisa kurang fokus sendiri atau kurang fokus mengganggu yang lain. Nah itu kendalanya. Dan caranya bagaimana mengatasinya ya? Yang pertama mungkin kita ingatkan dulu anak tersebut kalau sudah ngeyel atau apa masih tetap mengganggu temannya, nanti kita sendirikan, minta bantuan Bapak Ibu yang lain untuk mengawasi sendiri. Karena kita literasi keagamaan kita kan kelas 1 sampai kelas 6 bersama-sama, jadi bersama-sama Bapak Ibu guru. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Itu tadi jawaban dari Pak Ahmad, mungkin bisa diterima di Bu Akiro. Untuk masuk ke acara yang selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor kepada Ibu SR Niko adalah pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Ahmad ya, pakai grogi enggak Pak? Oh iya. Tapi hari ini luar biasa, boleh dong untuk mengatakan semangatnya. Tidak semua orang itu pede ya di depan. Tapi hasil paparannya menurut saya luar biasa bagus juga ya.
Untuk materinya ini menurut saya paling lengkap, paling lengkap. Kenapa? Karena perbabnya tersampaikan ditambahi keterangan yang sesuai dengan pemahaman Pak Ahmad. Berarti tidak apa ya, textbook ya, jadi tidak hanya mengambil menyadur tapi pemahamannya masuk. Berarti ini luar biasa. Boleh dong lagi ya. Selanjutnya ini yang saya temukan di paparan Pak Ahmad adalah visi misi tujuan, terutama visi tersampaikan dengan jelas dari mulai yang tataran paling tinggi sampai yang paling bawah. Visi yang pertama adalah visi kota Surakarta, tertampilkan dengan baik. Visinya tadi apa? Mewujudkan kota budaya modern, ya, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ya, bisa ngapalke oke loh ya. Itu kota budaya yang modern sudah menuju ke sana. Ya, setiap kali orang datang ke Surakarta, taunya Surakarta itu kota yang memang tampilan modernnya kapal. Lewat kapal itu. Gedung-gedungnya yang tinggi, yang dulu itu hanya 5 tingkat itu batas. Sekarang bisa berpuluh-puluh tingkatnya. Kota budaya modern. Budayanya terlihat dari banyak yang tersajikan tarian, makanan, kemudian cagar alam. Berikutnya adalah tangguh. Ya. Tangguh artinya survive untuk masyarakatnya bisa bertahan hidup dalam segala situasinya, ya, walaupun banyak bantuan juga yang mengalir ke warga kota Surakarta, bantuan dari pemerintah. Kemudian gesit, ya, selalu tanggap terhadap situasi kondisi, kemudian menyiasati. Kreatif, beraneka macam hal yang dilakukan, ya, kemudian sejahtera. Dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Tengah, Surakarta ini termasuk maju. Jadi ini visinya tersampaikan dengan baik menurut saya. Visi yang penting karena kita umumnya ada di bawahnya visi pemerintah kota adalah visi dinas pendidikan kita. Ya, mewujudkan layanan yang bermutu dan paripurna, tersampaikan dengan baik juga. Kenapa bermutu? Ya, ini kita sebagai satelitnya atau pusatnya pendidikan, ya. Untuk tingkat nasional selalu melihat perkembangan kota Surakarta. Ini makanya dinas pendidikan itu gercep ya, menggerakkan kita dengan cepat. Ayo, tingkatkan mutu satuan pendidikan di kota Surakarta, termasuk satuan pendidikan kita. Paripurna berarti memberi layanan secara lengkap, ya. Terutama adalah bisa 100% melayani dan meluluskan outputnya, itu yang diminta. SD, SMP, sekarang yang tertinggi berikutnya adalah SMA. Itu benar-benar mau diwujudkan. Nah, tanggungan kota terutama dari tingkat TK sampai SMP. Berikutnya adalah misi yang terkait dengan SD Negeri Wonosari. Tadi tersebutkannya adalah fungsi, tugas dan fungsi ASN di kota Surakarta, terutama yang terkait dengan satuan pendidikannya. Sudah disebutkan tadi 4M menurut saya yang kemarin saya aturkan, ada bagian merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Yang terakhir disebutkan dari tugas tambahan. Tugas tambahan itu mengikat Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan dengan baik, karena itu bagian dari tugas dan fungsi ASN pada umumnya. Diminta untuk mengikuti upacara, ya siap gerak, ya, karena itu bagian dari kewajiban kita, tugas kita sesuai dengan tupoksi kita.
Itu paparan yang terkait dengan visinya luar biasa lengkap dan bisa memberikan penjelasan yang baik. Kemudian paparan yang bagus lagi adalah optimalisasi guru PAI. Dari yang belum efektif yang diangkat adalah mengoptimalkan. Saya senang banget dengan judul ini, Mbak Ibu. Ya, karena kita membutuhkan efektivitas terkait dengan program kita untuk mewujudkan karakter yang baik untuk anak-anak kita di lingkungan yang agak berat ya buat anak-anak kita untuk hidup di sini. Karena mau nggak mau paparan yang negatif luar biasa ada di sekitar anak-anak kita. Dan program ini sesuai dengan kondisi real di SD Negeri Wonosari. Baik buat Pak Ahmad karena sudah berupaya keras ya untuk bisa sinergi, untuk bisa berkolaborasi. Mohon outputnya, Mbak, tampilkan outputnya. Ini dimaksimalkan betul. Ya. Saya selalu minta output karena ini bagian yang akan kita refleksikan dan perbaiki setelah kegiatan laporan seminar laporan orientasi ini berakhir. Nah ini hasil yang diharapkan tersusunnya jadwal penguatan karakter. Ya. Dengan adanya jadwal berarti anak akan dapat kita tumbuhkan ya kedisiplinan terkait dengan keagamaannya, ya, terkait dengan karakter anaknya. Yang kedua, terlaksananya pembiasaan literasi keagamaan. Praktek memang di literasi keagamaan kita itu sudah cukup baik, tapi masih banyak celah yang bisa kita perbaiki. Salah satunya adalah efektivitas waktu. Ya, itu penting ya Bapak Ibu, karena dengan kita bisa menggunakan waktu dengan efektif, kita memiliki tujuan ya dari kegiatan ini bisa tersampaikan. Setiap hari mestinya ada satu tujuan yang bisa diukur. Oh hari ini misalnya tentang literasi surat Al-Fatihah misalnya. Dari Al-Fatihah sampai ke tafsirnya, sampai pendalaman isinya betul, anak benar-benar paham, anak benar-benar bisa membaca dengan baik, itu terukur. Jadi terukurnya ini setiap kali kegiatan selesai. Berikutnya tersusunnya buku saku. Terima kasih Pak Ahmad, ini selain dulu yang ikut program orientasi dengan literasi umumnya, dapat buku saku, sekarang ini kita dapat buku saku lagi yang lain. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi catatan literasi, perkembangan literasi yang baik untuk SD kita. Biasanya kan bukunya hilang, betul ya, hilang, tidak terbawa. Dengan adanya buku saku kecil, ya, ini diharapkan selalu ada, ya. Anak bisa bawa, bisa membaca di semua kegiatan anak. Ini bagus untuk yang buku saku. Kemudian meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Nah ini yang menurut saya perlu dimaksimalkan. Saya yakin Bapak Ibu guru agama dan tahu namanya pengennya ini benar-benar maksimal. Tapi include dengan kompetensi anak, ya. Awal yang dibawa anak ini perlu kerja keras terkait dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai. Yang terakhir, meningkatnya karakter dan konsentrasi serta fokus siswa. Iya, ini juga butuh untuk benar-benar ditingkatkan. Ya. Karena anak kita seperti anak yang jenisnya kemampuan khusus yang bergerak terus apa itu hiperaktif ya,
sebagian anak kita jenisnya itu. Jadi dengan kegiatan ini diharapkan anak mulai bisa menata emosionalnya, tenang, kemudian bisa belajar berlatih untuk mendapatkan pembelajaran dengan suasana yang lebih nyaman buat anak nyaman. Oke, untuk Pak Anton, basic ini terus diupayakan dinaikkan demi kualitas pembelajaran SD Negeri Wonosalam yang lebih baik ke depannya. Setuju ya Bapak Ibu yang lain tentang yang dikupas pada seminar kali ini. Selain Pak Ahmad, di pangkatnya oke. Jadi Pak Ahmad penutupnya, bomnya juga oke. Kemudian bagusnya yang lain apa? Juga bahasanya juga oke. Yang bagus lagi masih bisa jenaka. Di antara empat-empatnya ini yang mungkin agak bisa, ya lebih. Ya, walaupun ada bawaan keperusuhannya juga ada. Semangat berlatih untuk kesempatan yang akan datang. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berikan tepuk tangan dulu terhadap tanggapan dari kita. Memasuki acara yang kelima yaitu penandatanganan berita acara. Pak Ahmad dan Bu Assalamualaikum. Baiklah, kita telah sampai pada ujung acara. Marilah kita tutup kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengelolaan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi BPPKD pemerintah Kota Surakarta dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator apabila ada kekurangan, ada kekeliruan dan salah tutur kata dan ucapan yang mana di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.